Gak super seru di sini. Nah, di video ini kita akan buat sesi khusus nih di channel Devilonomi, yaitu karakter analisis, dan karakter pertama kita akan membahas tentang Silver Relic, sang Raja Kegelapan. Kenapa? Dia adalah sosok yang sangat berkarisma, tetapi di satu sisi juga dia seseorang yang sangat misterius. Dia pula adalah sosok yang dihormati oleh semua orang dan menjadi alasan utama bagi Baka Sencho kita alias Luffy ketika dia berada di titik terendah dalam hidupnya, dan sekarang akhirnya dia bisa melampaui itu semua dan menjadi seorang Yonkou. Dia pula akhirnya kembali ke jalur yang benar untuk menjadi seorang Raja Bajak Laut. Lagi-lagi tentunya semua hal itu pasti setelah Luffy merasakan momen traumatis yang perlu dia lalui untuk terus bergerak maju. Ya, tapi walau kita nggak tahu banyak nih tentang masalah dari Silver Relic, serta kenapa juga dia harus dipanggil sebagai The Dark King atau Raja Kegelapan. Nah, ini adalah sebuah kisah tentang sang Raja Kegelapan, Mei-O Silver Relic. Stories, I'm a fool for your love. Oke, pertama tentu saja kita perlu beri rating dulu nih untuk perkenalan pertama dari Rayleigh dalam cerita, dimana selain Kaido, dimana kemunculan awal yang sangat epik sekali di hadapan aliansi Supernova, lalu juga Imu ketika semua Gorosei bersujud, dan juga kemunculan summon dari Gorosei yang sangat epik sekali. Menurut saya perkenalan dari Rayleigh juga adalah salah satu yang sangat saya sukai. Dimana di manga sendiri, tepat di chapter 500 adalah awal perkenalan dari Rayleigh tanpa ada babi bunik. Ketika Keimi ditolong oleh seseorang yang kita masih belum tahu pada saat itu, yang bahkan di sebelahnya ada Ras Elbaf yang menyebutnya, "Hey, jangan pura-pura tidak tahu. Barusan adalah Hakimu kan yang membantu Duyung barusan. Siapa kau sebenarnya?" Dan chapter itu sendiri pun ditutup dengan sangat cepat dan tanpa bertele-tele. Oda langsung beritahu kepada kita, dia adalah Silver Relic, mantan wakil kapten bajak laut Roger dan tangan kanan dari sang Raja Bajak Laut. Yang, wah, ini sebenarnya jarang sekali kan Oda tidak bertele-tele seperti itu untuk memperkenalkan karakter yang bahkan lagi-lagi ternyata dia adalah karakter yang sangat penting sekali. Makanya dampak yang diterima ya tentu saja sangat epik banget, apalagi buat pembaca mingguan lah, yang pada saat itu pula saya sudah baca mingguan seperti sekarang yang kayak, what, kenapa tangan kanan dari Raja Bajak Laut Oda munculkan begitu saja? Karena kalau tidak salah setelah itu kita pun libur 1 minggu seperti yang biasa Oda lakukan saat-saat ini. Yang dari situ juga langsung banyak teori yang berkata seberapa kuat Rayleigh, dan wah, ini gila banget lah pokoknya pada saat itu. Dimana di chapter setelahnya pun kita langsung mendapatkan narasi dari Garp, dimana dia adalah sosok legendaris lain yang bilang kita harus siap-siap kehilangan banyak orang hebat kalau mau melawan Silver Relic. Yang dari situ saja sebenarnya narasi terkait kekuatan dari Rayleigh sudah sangat gila sekali. Dan ketika masih di rumah Helang juga, tahu-tahu dia muncul di timing yang sangat tepat saat keadaan mulai chaos. Dan momen Wadao part 2 adalah ketika dia mengeluarkan Haus Konohaki tertarget yang secara jelas Oda munculkan untuk pertama kalinya. Ya, lagi-lagi untuk case dari Shanks ketika di kapal Shiroge itu kita masih belum tahu lah itu konsepnya seperti apa. Yang jujur dari dua momen tadi saja perkenalan Rayleigh ini menurut saya sudah sangat epic. Belum lagi nantinya dia datang untuk menghadang seorang admiral yaitu Kizaru, dimana bahkan ternyata rekor Rayleigh yang berhasil melukai Kizaru pun ketika di Sabondi Archipelago bertahan lama sampai di chapter 1100-an. Tidak ada satupun orang yang pernah melukai Kizaru. Itu pun ketika kita lihat ya di timeline dari One Piece ini, karena jangan lupa di Marineford dia tidak terluka sama sekali. Yang nantinya ternyata rekor ini pun dihilangkan oleh anak didiknya alias Luffy sendirilah yang melukai Kizaru di Pulau Eket, yang cocoklah dengan kata-katanya jika dia 100 kali lebih kuat dari ketika momen di Pulau Sabondi lalu. Nah, dimana nama Rayleigh sendiri diambil dari dua sumber referensi. Yang pertama adalah Sir Walter Rayleigh. Dia adalah seorang petualang dan privateer lah dari Inggris di abad 16. Dimana terdapat juga sebuah fenomena yang dikenal dengan nama Rayleigh scattering. Ini adalah ketika cahaya menyebar oleh molekul-molekul udara dengan mengubah panjang gelombangnya. Yang bukankah hal ini sangat cocok dengan bagaimana Rayleigh nantinya berhasil menghentikan dan menyebar dalam tanda kutip cahaya Kizaru dalam serangannya. Yang bukankah bahkan Oda sendiri pun memasukkan unsur sains ke dalam pertarungan tersebut. Dan pasti buat anak kalkulus bakal cukup relate ya, dimana kita tahu ada sebuah teorema juga yang dinamakan teorema Rayleigh. Lalu juga terkait nama Silver sendiri disesuaikan dengan tema dari bajak laut Roger, dimana Roger sendiri selaku Goldie Roger atau gold yang berarti emas, dimana Rayleigh adalah silver atau perak,
dan Scopper atau Copper adalah perunggu. Dan kalau kita perhatikan hal menariknya dari mantan bajak laut Roger yang sudah kita temui seperti Roger, Shanks, Oden, Rayleigh, dan bahkan Buggy, mereka semua benar-benar memiliki karismanya sendiri. Mereka pula orang yang sangat ceria, dan yang paling penting, mereka benar-benar menikmati hidupnya secara utuh, to its fullest cenah untuk hidupnya. Dan karena bajak laut Roger dinamikanya sangat mirip dengan bajak laut dari topi jerami, makanya tidak aneh Rayleigh dapat dengan mudah membaur dengan mereka semua. Dan tidak hanya itu, bahkan kepada kita juga nih yang baca dari sudut pandang semesta untuk serial One Piece, di mana Rayleigh adalah sosok yang memiliki value serupa dengan karakter-karakter utama kita, alias para kru dari topi jerami. Tetapi dia ini lebih kuat dan tentu sajalah lebih dewasa dibandingkan para bocil-bocil di bajak laut kita. Dan menariknya, karakter Rayleigh ini pula benar-benar gabungan dari karakteristik kedua sayap Raja Bajak Laut kita, yaitu Zoro dan Sanji. Dimana seperti Zoro, Rayleigh adalah first mate dari Roger tepat di awal keberangkatannya dengan momen yang sangat tidak terduga. Keduanya juga adalah seorang pendekar pedang yang sangat-sangat hebat sekali, dimana hanya satu tingkat dari kapten ini yang jika masalah kekuatan. Kalau dari dulu kita memang selalu menyamakan sih dari sisi kekuatan, ya mungkin 11 banding 11 lah, karena tidak ada satupun stat dari sisi kekuatan jika A lebih kuat dari B. Yang ini hanya wewenang sajalah, dimana kapten pasti ada di atas dari segalanya, tetapi untuk kekuatan kita tidak tahu. Dimana Rayleigh pula memiliki luka di mata kirinya, dan dia pun mencintai sake yang kedua juga menikmati pertarungan yang sangat baik. Dimana mungkin di sisi lain dia juga sama seperti Sanji karena keduanya sangat mencintai wanita. Lalu sebelum dia menunjukkan kemampuan berpedangnya, cara pertama yang Oda tampilkan dari Rayleigh ini adalah dia menggunakan kakinya untuk menahan serangan dari Admiral Kizaru yang sama persis dengan cara tendang dari Sanji. Dia pula memiliki sifat licik, dan licinlah sama seperti Sanji karena Rayleigh sengaja ditangkap dan dijadikan budak hanya untuk mencuri uang dari rumah lelang, itu pun untuk membayar utang judinya. Jadi dari cara dia yang datang ke Marineford bersama Luffy saja terlihat kalau dia ini adalah orang yang punya rencana matang, dimana pergerakannya memiliki mapping yang sangat baik lah di otaknya, sama seperti Babang Sanjay. Sanji dan Zoro ada di dalam satu karakter ini yang bukankah dari situ saja sudah cukup jelas kenapa karakter Rayleigh adalah salah satu karakter yang sangat-sangat luar biasa. Dimana mungkin terkait peran dari Rayleigh sendiri, di cerita pun memang sejak awal sudah ada berikan sebagai seorang mentor sejati. Ya, tipikal penasehat lah untuk para protagonis yang mewariskan pengetahuan dan pengalamannya agar orang-orang dapat hidup lebih baik. Ya, memang hampir di tiap cerita, orang seperti itu memang selalu diwujudkan jika mereka sudah tua dan sudah sangat berpengalaman. Bahkan ini pula masuk ke hal basic dari sebuah story atau sebuah brandingan. Di saat karakter utama kesusahan, dia pun butuh guru atau mentor untuk kembali mendapatkan rasa percaya dirinya, tepat seperti apa yang Rayleigh lakukan ketika pasca dari Marineford. Di mana contoh lain di berbagai serial pula seperti adanya Yoda atau bahkan Tony Stark, dan masih banyak lagi mereka adalah menjadi sosok mentor bagi generasi masa depan, di mana tujuan mereka hanyalah untuk menghidupkan api semangat dengan memberikan kemampuan baru atau nilai baru yang bahkan mereka-mereka yang tua ini pula tahu jika usianya sudah tidak akan lama lagi, jadi kebanyakan akan mengorbankan dirinya untuk generasi selanjutnya. Hal ini pula bahkan sudah kita lihat dengan sangat jelas di serial One Piece dari bagaimana Garp melakukan hal tersebut di Pulau Hachinosu, di mana Rayleigh sendiri adalah mentor terbaik yang dapat Luffy raih, yang sangat-sangat dekat sekali dengan sang Raja Bajak Laut, impian yang ingin Luffy raih. Atau bukankah dia adalah sang tangan kanannya? Dia pula adalah peninggalan dari era bajak laut lalu, seseorang yang sangat dihormati oleh semua orang, bahkan oleh angkatan laut seperti Kizaru tadi. Dan tentu saja Garp yang membenci bajak laut juga, dia tetap tidak bisa menolak untuk menghormati satu karakter yang luar biasa ini. Sampai akhirnya ketika dia mendengar apa yang Shanks katakan terkait ada seorang bocah yang memiliki mimpi sama seperti Kapten Roger, disitulah saat Rayleigh merasa oke, sudah waktunya bagi dia untuk bertemu bocah tersebut. Dimana peran dari Rayleigh sendiri di cast terbaru adalah dia yang datang ke Amazon Lily untuk menghentikan pembantaian yang sedang terjadi ketika banyak angkatan laut, bahkan komandan dari Yonko Kurohige pun dalam keadaan terdesak saat diubah menjadi batu oleh bawah Hancock. Dimana di sisi lain Kurohige pula tadinya akan membunuh Hancock atas apa yang dia lakukan. Nah, untungnya dengan timing yang sangat pas sekali dan haki yang sangat-sangat powerful, di situ dia berhasil menghentikan pembantaian massal yang akhirnya tidak terjadi. Ya, lagi
Lagi-lagi, tanpa ada sebuah pertarungan tidak berarti yang jika kita lihat dari kata-kata Rayleigh, untuk reputasinya sebagai seorang veteran di lautan, orang-orang akhirnya nurut dengan perintahnya, walau di situ pun dia sendiri berkata jika dia tidak yakin bisa menang melawan Kurohige di usianya yang sudah 79 tahun tersebut. Dan dari kedatangannya ke Amazon Lily bersama dengan Shaki juga, di mana kata-kata Shaki pun terkait angkatan laut yang katanya bisa dengan mudah mendatangi mereka di daerah Kamlet, rasanya sudah waktunya bagi Hankook CS untuk tidak berdiam diri di pulau saja. Melainkan apakah mereka akan kembali berlayar untuk siap masuk ke era Fajar alias era terakhir, saga terakhir dari serial One Piece ini yang sepertinya Rayleigh dan Shaki juga akan ikut mendampingi Hankook. Nah, kembali ke bagian Luffy tadi lagi, setelah insiden dari Sabaody dan Marineford, di situ Rayleigh pun sadar bahwa Luffy tidak akan bisa menjadi apa-apa dan melanjutkan petualangannya jika dia masih berada di kemampuannya yang seperti itu-itu saja. Makanya di situ pun dia mengajukan saran kepada Luffy untuk beristirahat selama 2 tahun dan beritahu seluruh krumu tentang latihan ini. Aku akan melatihmu dasar yang diperlukan untuk bisa berkuasa dalam tanda kutip di lautan yang sangat kejam seperti ini. Sebuah move yang sebenarnya sangat nekat sih dari seorang Rayleigh karena tiba-tiba dia ingin melatih seorang bocah yang bahkan belum lama dia kenal. Yang jika dihitung hari pun bahkan mungkin hanya beberapa hari lah atau mungkin maksimal 1-2 minggu saja dari insiden Sabaody Archipelago lalu ke Marineford dan mereka pun bertemu di Amazon Lily. Karena sebenarnya hal ini pun sama seperti Shanks ketika Luffy masih kecil. Di situ Shanks bertaruh agar Luffy terus berusaha menjadi kuat dan menaklukkan lautan ini dengan cara kehilangan sebelah tangannya. Di sini pula sama, Rayleigh pun bertaruh agar Luffy menjadi seseorang yang sangat kuat dan akhirnya bisa menaklukkan lautan ini ke tingkatan di mana kaptennya alias Roger gagal di era sebelumnya. Yang sejujurnya dari sini pula sudah sangat terbukti sih kalau seberapa susahnya untuk mengubah dunia dengan sistem yang sudah melekat selama 800 tahun lamanya yang dipimpin oleh pemerintah dunia alias oleh Imo. Lalu di sini pula mari kita membahas tentang sebuah epitet atau sebuah gelar. Kenapa sih Rayleigh dinamai sebagai Raja Kegelapan atau Mei-O? Ya memang ada banyak sekali sih spekulasi dan teori tentang hal ini. Tapi ada 2 hal yang ingin saya highlight. Pertama, arti sebenarnya dari bahasa Jepang Mei-O. Ya kalau kata Mei-O ini sebenarnya sangat mirip dengan kata Mao yang berarti Raja Iblis atau Demon King. Dimana Mei-O sendiri dalam bahasa literal Jepang berarti sebagai Pluto. Yang kalau kita mau hubungkan dengan mitologi Yunani, ini adalah Hades, sang raja underworld. Yang menariknya, bukankah ini pula sangat mirip dengan sebutan yang Zoro inginkan, yaitu menjadi raja neraka atau King of Hell. Yang ya coba tuliskan pendapat kalian sendiri di kolom komentar dan silahkan berteori liar apa sih yang sebenarnya dimaksud dari Mei-O sang raja kegelapan. Saya juga ingin mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Dimana menurut saya sendiri ini berarti sangat jelas dimana Rayleigh selaku seseorang yang terlihat utamanya dari House Konohaki, dimana dia adalah seorang raja itu sendiri. Dia adalah salah satu manusia terkuat yang ada di dunia One Piece yang jangan lupa juga pada bahkan pernah berkata di sebuah SBS jika Rayleigh dan Shanks ada di momen yang sama seperti Luffy ketika melawan 100.000 fishman, berapa banyak orang yang bisa mereka pingsankan dengan Hausoku no Haki-nya. Dan situ pun Oda menjawab, ya jika keadaannya persis sama, maka Rayleigh dan Shanks dapat memingsankan ke 100.000 semuanya. Yang menariknya adalah di sini Oda berkata keadaan persis sama, yang berarti hanya jika ada 100.000 orang seperti di case dari Luffy. Nah yang saya pun cukup curiga, apakah jika ternyata orangnya ditambah menjadi 200.000 atau bahkan 500.000, tetap saja mereka semua akan pingsan dengan House Konohaki yang dimiliki oleh Rayleigh dan juga Shanks tersebut. Yang bukankah dari sini saja sudah terbukti jika itu sangat-sangat gila sekali. Serta fakta bahwa gelar ini dia dapatkan bukan karena dia mengatakannya sendiri, karena hampir semua orang yang melihat Rayleigh dia pun langsung berkata jika dia adalah sang raja kegelapan, sang Mei-O yang berkali-kali diucapkan oleh orang lain, yang berarti itulah gelar yang semua orang ketahui terkait dirinya. Yang dari sini saja berarti dia adalah seorang raja dalam bayangan dari sang raja bajak laut, yang entah nih dalam artian memiliki kekuatan yang sama kah ataukah sama
sama-sama berbahaya, kita memang masih belum tahu. Di saat Roger sebagai sosok terangnya dan Relic sebagai bayangannya, toh bukankah bayangan sendiri selalu samakan dengan tubuh aslinya? Nah, jadi kira-kira itulah analisis karakter singkat di episode pertama kita, yaitu membahas tentang Silvers Relic. Yang sejujurnya ini adalah salah satu karakter favorit saya, tipe-tipe karakter kulang. Makanya dia pun selalu bertanya dulu seperti kepada Luffy saat mau melatihnya selama 2 tahun, apakah Luffy bersedia atau tidak. Ya, dari sisi kekuatan, untuk Relic nggak perlu diragukan lah ya, karena dia adalah salah satu top karakter terkuat yang ada. Jadi buat saya sendiri akan bernilai sekitar 8,5 lah dari skala 10 untuk karakter Relic dengan semua latar belakang. Kalau tidak banyak yang kita ketahui, lalu juga perkenalan pertama, feat, kekuatan, dan perannya di masa depan. Kalau menurut kalian berapa sih? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Dan kira-kira analisis karakter apa lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devi pamit, and I'll see you guys next time.